Kalau persiapan sejauh ini sih aman-aman saja. Tulungan ya tulungan loh. Ulangi. Kayak gila sih. Ada momentum kecil yang obrolan kecil akhirnya tercetus untuk bikin kegiatan Merdeka Fest. Teman-teman di seluruh Bawaslu yang 7 kabupaten kota se-eks Karsiden Pekalongan ini nanti akan hadir semua. Baik teman-teman yang memang ditugaskan untuk ikut serta dalam lomba maupun ikut mendukung timnya masing-masing. Kalau kita lihat atmosfer di masyarakat, partisipasinya kan sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Ya kan? Apalagi kalau sekelas lembaga, malu dong kalau kita juga nggak merayakan kemerdekaan kayak gitu. Prinsipnya ikut serta, meramaikan ya kan HUT ya kan ke-80 Republik Indonesia dan HUT ke-7 Bawaslu Kabupaten Kota. Karena ini negara kita gitu kan, ini lembaga kita. Kalau kita yang nggak nguri-uri ikut meramaikan, siapa lagi kan Bu? Jadi kita bisa memberikan contoh kecil bahwa pemilu pilkada harusnya ya kita laksanakan dengan fun seperti itu. Bagi teman-teman mantan pengawas ad hoc, kemudian masyarakat umum yang ingin menyaksikan nonton live ya aksi-aksi seru penyelenggara pemilu ya, khususnya pengawas pemilu di eks Karsiden dan Pekalongan, khususnya Bawaslu Kabupaten Tegal tercinta ya, bisa disaksikan di tanggal 15 Agustus 2025 dari pukul 8 sampai selesai ya di Gor Kridanggo dan juga di BBM Mini Soccer Pemalang. Merdeka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan. Berjumpa lagi bersama kami berdua. Saya Andika. Saya Dedi Gusdianto. Nah, Bung, ini kok kita pakai seragam yang sama ini? Kira-kira kita ingin bahas apa ini? Kayaknya di podcast kita kali ini nih, podcast Bawaslu Kabupaten Tegal ini. Kayaknya ini Bang Asek. Karena ini momentumnya kan momentum kemerdekaan. Oh iya. Terus kemudian rasa-rasanya tidak pas ketika proses kemerdekaan ini tidak kita isi dengan yang lalu kan biasanya kayak kalau masyarakat umum kan biasanya ada lomba gitu ya. Nah, kita itu juga dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan ya. HUT kemerdekaan dan juga HUT hari ulang tahun Bawaslu Kabupaten Kota ya. Oke, berarti hari ini kita akan ngulik apa nih, Bung? Ya, pertama soal Bawaslu Kabupaten Kota kan. Oh iya. 7 tahun kan kita kan. Kalau kemerdekaan pasti semua juga merasakan itu kan. Merasakan ya dari kita lahir ya. Iya. Dan rasa nasionalisme masyarakat di bawah itu kan ya ramai sekali. Misalkan mereka iuran buat bikin lomba gitu ya, kegiatan-kegiatan gitu ya. Oh iya. Oke, berarti hari ini kita spesial ya, Bawaslu Kabupaten Tegal ingin membahas atau ngulik soal kegiatan yang sama-sama ingin kita laksanakan ya, Bawaslu Kabupaten Kota se-eks Karsiden Pekalongan ya. Nama kegiatannya Merdeka Fest ya Bung ya. Betul. Ini ngomong-ngomong Bung Dedi ini kan salah satu inisiator ya, dan di kegiatan Merdeka Fest ini kan sebagai sekretaris. Ini Merdeka Fest itu apa sih Bung, kalau boleh tahu Bung? Sebenarnya sih gini ya Bang ya, kita kan karena memang Bawaslu Kabupaten Tegal kan suka olahraga. Oh iya. Hampir tiap minggu itu pasti kita main mini soccer. Oh iya. Dan kebetulan waktu itu kita lagi main nih di Pemalang nih, teman-teman kita yang ada di Pemalang. Oh iya, waktu itu kan kita sempat sparring bareng ya, main bola bareng ya di Pemalang ya. Kita kan setelah sparring kita kan ngobrol-ngobrol di situ. Kan. Ada obrolan kecil lah ya Bung ya. Obrolan kecil, terus tercetuslah ide untuk bikin kegiatan bareng-bareng ya. Betul. Dan kemudian juga pas banget 1 bulan setelahnya kan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan. Momentumnya sangat pas. Selain Hari Kemerdekaan juga ada HUT hari ulang tahun yang ke-7 untuk Bawaslu Kabupaten Kota ya. Oh iya. Pas sekali ini berbarengan. Nah,
Bung, kira-kira di Merdeka Fest ini ada event apa aja atau lomba apa aja nih, Bung? Event lumayan banyak ya, ada mini soccer, terus kemudian ada bulu tangkis ganda putra. Iya, terus ada juga catur ya? Catur ada. Bulu tangkis untuk ganda putra juga ada. Iya. Terus kemudian senam ya, Bung ya. Jadi ini lombanya itu mengikut sertakan semua pimpinan, terus juga teman-teman staf juga ya, semua ya, baik putra maupun putri ya, Bung ya. Nah, ngomong-ngomong kalau boleh tahu, ini tujuan diadakannya kegiatan ini itu untuk apa sih, Bung, kalau boleh tahu? Kalau tujuan pasti karena kita kan juga dapat arahan dari pimpinan kita Bawaslu RI, karena kita melihat dari peristiwa-peristiwa kemarin waktu tahapan pemilu ya, kita kan untuk urusan kesehatan kayaknya agak ini kan, terus mulailah ada kurang memperhatikan urusan kesehatan ya. Karena sibuk tugas gitu ya. Betul. Akhirnya kan ada perintah untuk olahraga rohani dan sebagainya kan, untuk meningkatkan itu. Dan karena seringnya kita membuat kegiatan olahraga, akhirnya kan atmosfer itu terus terbangun ya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ada momentum kecil yang obrolan kecil akhirnya tercetus untuk bikin kegiatan Merdeka Fest. Nah, selain itu juga semangat kita kan untuk tetap membangun soliditas ya. Kemudian membangun supaya masing-masing kabupaten kota itu semakin kuat dalam demokrasi kan, dalam pengawasan. Supaya kan harus dari dalam diri kita dulu. Kan? Mens sana in corpore sano lah ya, Bung ya. Jadi ya gitulah niatnya, idenya dari situ. Iya. Jadi selain tadi soal lomba-lomba gitu kan, tadi kan dibahas juga untuk memperingati HUT ulang tahun Bawaslu Kabupaten Kota yang ke-7. Jadi selain lomba-lomba berarti ada acara mungkin semacam seremoni gitu ya. Betul. Untuk HUT Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, ini ngomong-ngomong soal Merdeka Fest ini, siapa aja nih, Bung, yang ikut kabupaten kotanya nih? Dari peserta yang ikut tentu Kabupaten Tegal sendiri. Kabupaten kita ya. Berpartisipasi dong. Kemudian ada Kota Tegal, kemudian Brebes, terus ada lagi Pemalang. Pemalang nanti jadi tuan rumah ini. Tuan rumahnya Pemalang. Iya. Supaya kan kita ambil yang tengah-tengah. Tengah-tengah ya. Dari timur nggak kejauhan, dari barat juga nggak kejauhan. Pas itu memang. Pemalang, terus kemudian ada Pekalongan Kota Pekalongan. Terus Kabupaten Pekalongan, dan paling ujung ini ada Batang. Jadi total ada 7 kabupaten kota. Ada 7 kabupaten kota yang memang dia di ex Karesidenan Pekalongan ya. Oke, Bung, nih pertanyaan selanjutnya nih. Bung ini kan selaku sekretaris atau panitianya. Nah, ini terkait dengan persiapan kegiatan Merdeka Fest ini, bagaimana sejauh ini nih persiapannya? Kalau persiapan sih kita dari awal itu kan karena semangatnya sama ya, teman-teman itu langsung menyambut baik gagasan ini. Terus kemudian kita kalau koordinasi lebih sering kita koordinasi melalui Zoom. By daring ya berarti ya. Jadi kita komunikasi, terus kita sampaikan ada ide seperti ini, dan semua juga menyambut baik terkait kegiatan ini. Dan sampai sekarang ini masih intens ya komunikasinya. Berarti ada grup WA juga yang mendukung kegiatan itu ya. Persentasinya ya 80% lah ya. Kita kan nanti saya juga sampaikan ke ketua panitia Mas Indra dari Bawaslu Pemalang juga, supaya ada technical meeting untuk memantapkan kegiatan kita di tanggal 15 nanti. Wow, ini spektakuler sekali nih sobat, karena ini teman-teman ini dari ex Karesidenan Pekalongan ini ya, Bawaslu ex Karesidenan Pekalongan ini nggak pernah ketemu, tapi tiba-tiba membuat
kegiatan yang begitu wow ya, sangat luar biasa sekali ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal kegiatan Merdeka Fest lagi nih, Bung. Ini sampai hari ini itu apakah sudah ada semacam undian gitu ya untuk menentukan siapa bertemu siapa atau lawan siapa gitu? Ya. Itu udah kita lakukan bersama-sama melalui karena nggak ketemu bareng daring kita lewat daring. Jadi lewat Zoom, kemudian ada drawing, kita kocok itu siapa bertemu siapa. Kalau untuk mini soccer di Kabupaten Tegal kan kemarin itu kita ketemu sama Brebes ya. Lawan tangguh. Lawan tangguh. Brebes. Luar biasa. Jadi ini sobat Bawaslu sekalian ya, ini ternyata di kegiatan Merdeka Fest ini udah ada semacam undian yang mempertemukan antar kabupaten kota yang satu dengan kabupaten kota yang lain. Nah, dan prosesnya itu juga begitu fairness ya, kayak asas pemilu ya. Pokoknya betul. Luber dan jurdil ya. Betul, harus terbuka, harus transparan. Dan gak rahasia malah ya. Nah, terbuka. Nah, ini ngomong-ngomong itu kan tadi kita bicara terkait dengan kegiatan besarnya ya Merdeka Fest itu. Nah, ini untuk Bawaslu Kabupaten Tegal sendiri nih, sejauh mana nih persiapannya dalam mempersiapkan ikut serta dalam kegiatan Merdeka Fest ini, Bung? Oke. Kalau persiapan mungkin Bang Kaseng juga tahu ya, kan mengatur teman-teman staf ini kan juga. Kemarin kan juga kita latihan, kemudian ada malah ada seleksi ya, karena peminatnya banyak ya yang pingpong ya. Oh, sama bulu tangkis, badminton. Malah saya sampai nggak kebagian, padahal pengen bulu tangkis. Bulu tangkis ya. Iya. Jadi sobat di Bawaslu Kabupaten Tegal sendiri itu kemarin itu sudah, kalau mini soccer kan memang kita ada agenda rutin untuk latihan bersama, dan teman-teman di Bawaslu Kabupaten Tegal ini ikut serta semua kalau mini soccer, tapi minus yang perempuan. Nanti yang perempuan mungkin bisa jadi cheerleader ya. Pendukung. Bisa untuk memeriahkan. Oh iyalah, harus itu. Karena kan kita personil datang ke sana semua kan? Ya. Oh iya, ini biar rame. Sobat, kalau sobat pengen tahu ini nanti teman-teman di seluruh Bawaslu yang 7 kabupaten kota se-eks Karesiden Pekalongan ini nanti akan hadir semua. Baik teman-teman yang memang ditugaskan untuk ikut serta dalam lomba maupun ikut mendukung timnya masing-masing. Nah, jadi kembali lagi nih, Bung. Untuk Kabupaten Tegal sendiri ini sejauh ini apakah sudah ada pembagian penugasan atau tim yang akan nanti bertanding atau kontingen yang ikut lomba nanti? Saya pikir untuk Kabupaten Tegal itu semua persiapan itu sudah matang. Sudah matang ya. Bahkan ini nih. Oh iya. Ini kalau nggak digagas atau dicetuskan oleh Pak Kasek ini juga nggak mungkin terrealisasi kan. Ya tentu bukan saya, tetapi kan dorongan dari teman-teman. Jadi kalau kita ngelihat teman-teman semangat gitu kan, pimpinannya juga kompak, semangat semua. Kan kita tentu pengen sesuatu yang terbaik. Betul. Tentu kan kita prinsipnya ikut serta meramaikan ya kan HUT ya kan ke-80 Republik Indonesia dan HUT ke-7 Bawaslu Kabupaten Kota. Karena ini negara kita gitu kan. Ini lembaga kita. Kalau kita yang enggak nguri-uri ikut meramaikan, siapa lagi kan, Bung, gitu kan. Bagian bentuk dari rasa cinta tanah air cinta tanah air dan rasa cinta kita pada lembaga. Betul sekali. Iya kan? Jadi mungkin biar lebih semangat kita teriakan jargonnya. Iya kan? Salam awas. Enggak dong. Oh, bukan. Untuk Republik Indonesia kita tercinta dan Bawaslu Kabupaten Tegal tercinta ya, kita teriakan kata-kata merdeka. Merdeka ya kan? Harus begitu, harus semangat itu, Bung. Ya begitu, Bang Andika ya. Kalau untuk Kabupaten Tegal saya pikir ya itu sudah 100% untuk persiapan. Iya, karena kita paling semangat sekali kayaknya. Iya. Karena
Ya tidak mungkin kalau Bawaslu Kabupaten Tegal itu tidak ikut serta. Iya. Kalau kita lihat atmosfer di masyarakat, partisipasinya kan sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Ya kan. Apalagi kalau sekelas lembaga, malu dong kalau kita juga nggak merayakan Iya, kemerdekaan iya, kayak iya. gitu. Kita harus ikut meramaikan gitu ya, Bung ya. Oke, ini juga saya pengen tanya ini Bang Andika. Tadi kan sudah disampaikan sedikit persiapan Sedikit ya, tadi Sedikit. cuma gambaran besarnya, belum detail ya. Belum detail. Nah, saya pengen tanya nih, kalau setiap cabornya itu persiapannya bagaimana sih untuk Kabupaten Tegal? Nah, ini jadi untuk total kan ada 5 cabur ya. Ya. Pertama mini soccer ya kan, yang kedua bulu tangkis, ganda putra dan ganda putri. Ya. Yang ketiga itu ada ganda putra pingpong. Iya. Yang keempat itu ada catur. Catur, betul. Dan yang terakhir itu senam ya kan. Nah, untuk persiapan dari cabang olahraga mini soccer ini kita sudah persiapannya sudah sangat matang sekali. Bahkan sudah jersey-nya udah jadi nih sebelum kegiatan Merdeka Fest ini dimulai ya hari Jumat. Nah, ini kalau untuk mini soccer ini teman-teman sudah meramu strategi atau formasi yang memang akan diusung oleh Bawaslu Kabupaten Tegal. Kita pasti menyerang ya pasti. Iya pasti, karena pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Kita itu mainnya total football kita. Betul. Jadi kalau pas pertandingan ini kita mainnya, kalau apalagi kalau sparring itu total football gitu, sambil fun football juga. Nah, untuk cabang olahraga yang kedua, badminton, itu kita mengirimkan 1 ganda putra dan 1 ganda pasangan ganda putri. Nah, untuk persiapannya sendiri kita sudah melakukan latihan ya kemarin 1 kali, dan mungkin beberapa hari ke depan kita akan bikin latihan lagi untuk memantapkan ya pasangan ganda putra dari Mas Abdi dan juga Mas Marzuki ya, Pak Marzuki, dan juga yang ganda putri Mbak Ariska dan Mbak Gita. Karena mungkin kalau badminton ini kan beda ya, nggak seperti mini soccer yang setiap minggu itu kita ikut latihan gitu ya secara rutin. Mungkin supaya teman-teman yang di cabang olahraga badminton ini siap dan makin kompak, itu kita ya latihan lah beberapa kali gitu ya sebelum kegiatan lomba ini. Dan yang selanjutnya itu terkait dengan cabang olahraga pingpong, itu kita mengirimkan 2 pasangan ganda putra gitu kan. Nah, itu kalau itu ya hampir ya tiap di minggu inilah rutin latihan juga itu teman-teman ya. Karena kan ada meja pingpongnya gitu kan. Apalagi saya ikut gitu loh. Kalau saya nggak bisa tuh. Nggak bisa. Kalau nggak bisa main pingpong berarti bola bekel aja. Sulit ya. Iya. Ya, ini kebetulan saya kemarin saat seleksi menang ya, dan berpasangan dengan Pak Ketua. Dan satunya lagi Pak Farid dengan Mas Asto. Wah, ini pasangan maut ini, dan ini cabur pingpong sendiri, tenis meja ini kayaknya favorit sekali kan, karena pesertanya yang cukup banyak juga ya, seperti badminton juga ini. Nah, ini selanjutnya itu ada olahraga cabur catur ya kan, mikir kayu. Mikir kayu nih. Ini apalagi kayu, negara juga kita pikirin itu. Oh iya, negara juga kita pikirin itu, ya kan? Nah, ini catur ini diwakili oleh Mas Osi dan Pak Teguh. Ini kayaknya ini latihannya tiap malam ini sambil ngopi tuh di bawah. Mungkin di pohon pisang, kebun pisang gitu ya, main tunggu wasit di tengah sinar bulan purnama. Tapi kebetulan belakangan ini hujan terus. Jadi nggak di kebun pisang. Iya, latihannya mungkin di warung kopi ini Pak Teguh sama Mas Oji ini. Nah, dan yang belas ini ya cabur senam ini. Nah, ini dipandegani oleh Bu Kordip kita, Bu Sri Anjarwati, yang
luar biasa sekali ini. Jadi instruktur. Ya. Jadi instruktur senam ini ya, yang menciptakan kreasi gerakan yang inovatif. Koreonya keren pokoknya. Kita tunggu aja nanti untuk cabur senam ini gitu ya. Itu review ya yang cukup detail itu dari kita itu kan. Gitu mungkin Bung Dedi ya terkait persiapan detail dari Bawaslu Kabupaten Tegal. Tadi kan disampaikan strategi untuk memenangkan masing-masing cabur. Nah, persiapan apa sih yang dilakukan Kabupaten Tegal dalam menjaga stamina sebelum bertanding ini? Wah, ini kan penting juga kan? Penting. Nah, persiapan untuk menjaga stamina sendiri ini teman-teman, yang penting pertama ya kan menjaga asupan ini. Iya. Jadi makanya kita sering masak. Makanya salah satu asupannya itu di Bawaslu Kabupaten Tegal itu sering masak. Besok juga ada agenda masak-masak itu hari besok ya. Ya sebelum tanding itu, dan tentu masakannya yang bergizi. Betul. Itu supaya stamina kita staminanya terjaga. Meskipun di tengah efisiensi itu ya kita harus tetap makannya yang bergizi nih, gitu kan. Nah, yang kedua cukup ya kan ketawa, cukup bahagia itu. Makanya tiap hari itu kalau bisa kita selalu bahagia, tertawa gitu ya, guyon gitu ya. Itu penting itu. Apapun situasinya, walaupun kerjaan menumpuk kita lakukan dengan bahagia. Iya, meskipun di tengah gempuran ya kan konten-konten yang kita sedang produksi ya, mesti dapur apa namanya kehumasan itu selalu ngebul itu punya Bawaslu Kabupaten Tegal itu. Nah, ini teman-teman juga kita ajak supaya tetap bahagia, yang selanjutnya itu cukup istirahat. Betul. Nah, iya. Itu paling penting itu, Bung Dedi itu ya. Terus nanti ini kan tadi soal strategi, kemudian persiapan untuk stamina dan sebagainya. Nah, karena ini kan bertempatan di Pemalang nih. Nanti betul. Gimana kita berangkat ke sana? Itu kalau urusan berangkat itu sudah kita tata dan kita koordinasikan. Jadi teman-teman itu tinggal berangkat ke kantor ya, membawa diri, jangan lupa bawa perlengkapan olahraga ya, karena mau ikut lomba. Jangan sampai perlengkapan olahraganya itu ketinggalan malah nggak jadi ikut lomba gitu. Terus jangan salah juga pakai kostumnya. Jangan salah. Kostum renang repot kita. Wah, itu udah dibikin kaos bagus-bagus gitu ya, nggak dibawa. Aduh, repot kita. Makanya teman-teman cukup datang ke kantor, insya Allah sudah ada sarpras ya yang nanti akan membawa kita ke sana. Aman itu kalau soal itu Bawaslu Kabupaten Tegal. Terus ini Bang Andika, paling penting ini pertanyaan yang menurut Bang Andika melihat dari potensi kekuatan masing-masing lawan kita di kabupaten kota masing-masing. Kayaknya yang paling menjadi lawan berat itu siapa ya? Bawaslu Kabupaten Tegal itu selalu melihat teman-teman yang lain itu juga sama lah tantangannya gitu, sama beratnya. Makanya kita itu betul-betul tidak menyepelekan yang lain lah. Persiapannya ya kan? Persiapannya sekali, kan? Makanya kita matang karena kita tidak ingin menganggap bahwa ada satu atau dua kabupaten kota yang memang sepele gitu ya. Semua tentu punya kemampuan dan kualitas masing-masing gitu, dan tidak bisa kita sepelekan. Tapi ada hal yang lebih penting kalau menurut saya. Yang penting kita datang dan meramaikan itu gitu kan. Karena kan kita memang semangatnya itu gitu. Kalau dapat juara bonus lah kalau buat saya. Selain gitu. Menjaga silaturahmi, kita mempererat solidaritas, soliditas juga. Iya. Itu. Dan saya kira ini sebuah anugerah lah ya, bisa kumpul sama teman-teman itu ya dari 7 kabupaten kota ya, ada se-ex Karesidenan Pekalongan ya, jarang-jarang itu ya kan. Biasanya kan nggak pernah kumpul bareng-bareng seperti ini. Biasanya kan kalau kumpul pas tugas itu kan palingan 1-2 orang, ini bisa semuanya itu kan. Ini Pak Kasek, ini kayaknya perlu disampaikan nggak ya? Apa itu, Bung? Kegiatan ini, kita kan bikin kegiatan besar nih. Oh iya.
anggaran yang mendukung itu dari mana. Karena kan di tengah efisiensi. Iya. Jadi saya kira teman-teman itu juga punya kesadaran diri yang sangat besar ya untuk ikut mendukung yang meramaikan kegiatan ini. Jadi teman-teman ini ya sukarela aja gitu kan, memberikan sumbangan gitu. Semangatnya gotong royong. Semangatnya gotong royong ya kan. Semangatnya gotong royong bahwa teman-teman ini punya rasa memiliki lah. Ya terutama rasa memiliki lembaga ini gitu kan, rasa memiliki negara ini gitu kan. Jadi karena ada semangat yang besar itu akhirnya teman-teman itu akhirnya mau gitu kan. Nah, itu Bung ceritanya. Gitu. Makanya tadi kan saya juga sudah sampean, pokoknya nggak usah khawatir lah kalau pokoknya yang penting nyampe Pemalang insya Allah. Kalau sama Bang Andika saya pasti percaya aman lah pokoknya. Persiapan pasti matang semua pokoknya. Waduh. Nah, ini Bung. Saya mau nanya nih. Nah, Bung Dedi kan sebagai salah satu inisiator sekaligus sekretaris panitia. Nah, sebetulnya harapannya apa nih Bung nih? Adanya kegiatan Merdeka Fest ini yang tentu namanya ya secara umum lah untuk khususnya untuk lembaga kita. Itu ya. Yang paling penting tadi soal kesehatan, terus kemudian menjaga silaturahmi, soliditas antar lembaga, walaupun kita satu rumpun, kita kalau sering bertemu kan sering koordinasi. Misalkan nanti mendatang itu ada tahapan lagi kita bertemu kan kita karena pasti kan ada case-case kasus yang tertentu kan, kita bisa sharing-sharing tertentu. Dan itu kan kalau sering terjalin komunikasi silaturahmi kan akhirnya saling mendukung kan seperti itu. Yang kedua dalam rangka memperkuat demokrasi kita. Seperti itu. Kita kan seperti memberikan contoh kecil terhadap masyarakat, edukasi terhadap masyarakat. Kan seperti itu. Ya demokrasi ya seperti ini, seperti kita bermain mini soccer dan sebagainya, walaupun berbeda tetapi kita saling fun untuk itu aktivitas. ya paling penting. Oke. Kan seperti itu. Iya. Jadi kalau kita analogikan tahapan pemilu ataupun pilkada seperti pertandingan. Pertandingan kan juga pasti ada wasitnya. Iya. Oke. Gitu. Ada penyelenggara pemilu lah ya. Betul. Jadi seperti itu Bang Andika. Jadi kita bisa memberikan contoh kecil bahwa pemilu pilkada harusnya ya kita laksanakan dengan fun seperti itu. Oh ya Bung, ini ngomong-ngomong ini kalau misalnya ada sobat Bawaslu pengen hadir, pengen nonton ya kan para penyelenggara pemilu khususnya pengawas pemilu ini bertanding ini ya, kira-kira barangkali masyarakat juga pengen nonton kan. Kira-kira kapan ya kan, kemudian di mana ya kan teman-teman ini bisa menyaksikan pertandingan ya kan, cabur-cabur yang tadi kita sebutkan ini Bung. Untuk pelaksanaan sendiri kita sudah sepakati akan dilaksanakan di tanggal 15 Agustus gitu kan. Terus ada 2 venue yang akan kita gunakan untuk pertandingan. Pertama di Gor Kridanggo Pemalang, itu untuk cabang olahraga tenis, badminton badminton, tenis meja, catur, kemudian juga senam. Oke. Itu di jam berapa itu yang di Gor? Itu kita mulai dari jam 8. Jam 8 ya Bung ya. Oke. Sampai nanti di venue yang kedua itu di mini soccer itu di BBM. Lapangan BBM di Pemalang. Di Pemalang ya. Itu jam berapa itu Bung kira-kira? Itu dimulai dari jam 3 jam sampai 3 selesai, ya. Oke. Artinya untuk kegiatan yang di venue pertama di Gor Kridanggo itu kita selesaikan sampai sebelum jam 3. Terus nanti kita lanjut di venue yang kedua. Venue yang ini. Oke, sobat Bawaslu ya. Tadi Bung Dedi udah menyampaikan bagi teman-teman mantan pengawas ad hoc, kemudian masyarakat umum yang ingin menyaksikan nonton live ya aksi-aksi seru penyelenggara pemilu ya, khususnya pengawas pemilu di X, Karsidi dan Pekalongan, khususnya Bawaslu Kabupaten Tegal tercinta ya, bisa disaksikan di tanggal 15 Agustus
2025 dari pukul 8 sampai selesai ya di GOR Kridanggo dan juga di BBM Mini Soccer Pemalang ya. Tetap stay tune di channel kebanggaan kita, channel kesayangan kita, yaitu channel Bawaslu Kabupaten Tegal ya. Salam Merdeka.